Tegak gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadir. Kita ingat biar SMP Negeri 1 Trawulan. Apa kabar semua? Alhamdulillah, sukses selalu, luar biasa. SMP Negeri 1 Trawulan Berakhlak mulia, unggul dalam prestasi serta berbudaya lingkungan. ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, silakan duduk semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya sudah semangat belajar. Untuk itu silakan bukunya disiapkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang sholat jamaah, termasuk sholat-sholat yang boleh untuk dijamaah. Masih ingat apa sholat jamaah itu? Silakan yang langsung jawab. Saya Ya. Pak, mengumpulkan dua sholat dikerjakan dalam satu waktu. Sholat jamaah mengumpulkan dua sholat fardu dikerjakan dalam satu. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat qashar. Apakah ada yang sudah pernah atau tahu apa sholat qashar itu? Silakan. Meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Sholat qashar meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, kira-kira sholat apa saja yang bisa diqashar itu? Duhur, asar, dan isya. Yaitu sholat yang 4 rakaat itu sholat apa saja? 1 sholat zuhur, 2 asar, 3 isya. Jadi zuhur, asar, dan isya ini adalah sholat yang bisa diqashar. Sebenarnya pembahasan kita ini tetap masih dalam memahami ketentuan sholat jamaah dan qashar. Setelah itu nanti kita akan membahas tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari pembahasan ini, kalian bisa menganalisa tentang gambar atau video yang akan ditayangkan Pak Nas yang berhubungan dengan sholat dan qashar. Coba ini diperhatikan. Ini diperhatikan. Untuk itu, pada pembelajaran kita kali ini masih tetap menggunakan pembelajaran problem based learning atau berbasis masalah, sehingga perlu kita bentuk untuk kelompok yang nantinya akan mendiskusikan tentang video dan gambar yang akan ditayangkan oleh Pak Nas sesuai dengan pembahasan sholat qashar. Silakan. Siapa ketuanya? Nah, ketuanya. Kelompok 2. Kelompok 2 ketuanya siapa? Dan
Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat pertama. Di situ harus jelas apakah sholat jamak saja atau dengan qasar. Kayak gini ya. Kemudian video yang kedua ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan langsung dari Mina. Sudah cukup? Sekarang silakan untuk didiskusikan masing-masing kelompok dengan anggotanya. Diskusinya sudah cukup anak-anak? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, sekarang kita lanjutkan, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Urut dari kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya, silakan berdiri. Setelah saya berdiskusi dengan teman kelompok saya, dalam video ditayangkan orang yang sedang ngaji melaksanakan sholat qasar. Orang ngaji itu waktunya lama. Apakah ada batasan lama berpergian yang memperbolehkan sholat qasar? Ya, pertanyaannya cukup bagus. Masalah yang ditemukan oleh kelompok 1. Apakah ada batasan lama bepergian untuk diperbolehkan sholat qasar? Setelah saya mengamati gambar dan video berdiskusi dengan teman kelompok, saya begitu banyak orang melaksanakan sholat dan berpergian. Apakah orang yang jamak sholat itu harus qasar atau boleh salah satu? Oh ya. Pembahasan kita ada sholat jamak, ada sholat jamak qasar, ada qasar ya. Nah, ini kelompok 2 menemukan masalah. Banyak orang sholat di qasar. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang melaksanakan sholat jamak itu harus di qasar atau boleh dijamak saja atau boleh di qasar saja? Pertanyaannya juga bagus sekali. Untuk itu kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, silakan kelompok lain yang akan menanggapi. Ya. Menanggapi masalah kelompok 1, apakah ada batasan lama berpergian yang memperbolehkan sholat qasar? Saya coba menjawab, tidak ada. Selama orang itu dalam berpergian boleh melaksanakan jamak qasar, termasuk orang haji yang waktunya lama. Ya, cukup bagus jawabannya, kita beri tepuk tangan. Boleh jamak atau qasar. Selama orang itu masih dalam bepergian, termasuk orang haji itu waktunya 40 hari. Jadi selama 40 hari itu dia boleh melaksanakan sholat jamak atau qasar. Silakan yang lain untuk menanggapi. Ya. Menanggapi kelompok 2, apakah orang yang jamak sholat itu harus qasar atau boleh salah satu? Tidak harus jamak dan qasar, yakni boleh jamak saja atau qasar saja, atau jamak dan qasar. Ya, ini sesuai dengan apa namanya judul awal dulu. Islam memberikan kemudahan kepada umatnya. Kalau bepergian, boleh pilih dijamak saja, qasar saja, atau dijamak dan di qasar. Jawaban cukup bagus, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak sekalian, setelah berdiskusi, memberikan tanggapan, berarti ini sudah bisa kita simpulkan. Apa kesimpulan daripada hasil diskusi kita pada pagi hari ini? Siapa yang akan menyimpulkan? Coba. Saya menyimpulkan, 1. Tidak ada batasan lama berpergian yang memperbolehkan sholat jamak qasar. 2. Orang jamak sholat tidak harus qasar, namun sesuai selera mau jamak saja, qasar saja jamak. Ya, terima kasih. Cukup bagus sekali. Kesimpulannya apa? Nomor 1, tidak ada batasan lama bepergian diperbolehkan sholat jamak dan qasar. Yang kedua,
boleh memilih jamak saja, qashar saja, atau jamak dan qashar. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulan, mungkin kalian semua sudah bisa memahami atau mungkin sebagian ada yang masih perlu bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya bertanya. Ya. Kalau jamak sholat dulu dan asar itu asar dulu atau zuhur dulu? Ya. Coba yang mau menjawab, ada nggak? Ya. Sholatnya harus menurut, yaitu zuhur dulu, baru asar, maghrib dulu, baru isya. Ya. Kalau sholat jamak zuhur dan asar, itu yang dulu zuhur atau asarnya ketika dikerjakan di waktu asar. Jawabannya, waktu sholat itu tetap harus urut. Urutannya apa? Zuhur, asar, maghrib, dan isya subuh. Nah, jadi meskipun dilaksanakan secara jamak takhir, tata cara pelaksanaannya sholat harus urut. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari dan menyimpulkan tadi, tentunya masih ada tugas yang harus kalian selesaikan. Maka akan saya berikan lembar kerja nanti untuk dikerjakan secara berkelompok. Kasih tugasnya. Sudah cukup dari video tayangan tadi, silakan untuk didiskusikan sejenak. Sudah cukup? Silakan untuk dipresentasikan hasil mengerjakan RKPD-nya. Yang sudah siap, silakan. Ayo. Saya dalam video ditayangkan yang hujan lebat serta itu termasuk salah satu sebagai uji membolehkan sholat jamak, dan ini karena situasi aku belum buka. Ya, dari kelompok 1 video tadi menayangkan hujan lebat disertai dengan petir. Nah, itu termasuk salah satu sebab diperbolehkan melaksanakan sholat jamak. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah kalian mengerjakan ini, saya berikan tugas di rumah, yaitu kita laksanakan evaluasi pembelajaran, ya, yang nanti akan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Pada minggu yang akan datang dikumpulkan melalui ketua kelas. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, perlu sedikit Panas memberikan motivasi. Kita ulang dari pembelajaran yang pertama tadi, bahwa Islam memberikan kemudahan kepada umatnya dengan adanya syariat sholat jamak dan qashar. Yang kedua, sholat jamak dan qashar dilakukan dalam keadaan darurat atau bepergian, termasuk tadi ada hujan lebat, angin yang membahayakan. Untuk itu, anak-anak, pada pertemuan yang akan datang kita akan mempraktekkan daripada sholat jamak dan qashar sesuai dengan tata cara yang nanti akan kalian pelajari di rumah. Anak sekalian, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
Anak-anak tetap semangat, belajar yang sungguh-sungguh untuk meraih prestasi yang tinggi. Selamat untuk bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.